تعلم التعليم تذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Al-Hikam sampai hikmah yang terakhir, hikmah 50 berapa itu kemarin? 57. Hari ini kita masuk 58. Masuk di Al-Bab As-Sabi. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'. Hikmah hari ini ringkas sekali tapi kalau kita masuk dalam-dalam ya kita tidak bisa selesai karena orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dia tahu rezekinya dari mana, hidupnya dari mana, seluruh urusannya di dunia ini semuanya itu dari Allah Ta'ala. Jadi yang tinggal Allah Ta'ala pergi atau cari Tuhan lain atau bantuan dari lain, itu yang namanya musyrik atau kafir, itu sudah mungkin bilang keluar dari dari dia mau keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala. Padahal tidak bisa. Tidak ada yang bisa keluar. Ya. Walau kamu orang bermaksiat, walau kamu orang dosa, walau kamu orang non-muslim, orang yang non-muslim, tapi tetap dia di dalam di bawah masyiatillah. Ya. Ma basaqat asanu dhullin illa ala badri tama'. Di hikmah ini panjang, tadi saya bilang panjang, tapi saya mau ikut Syekh Al-Buti dijelaskan masalah ini. Ya, kenapa kita mau ikut Syekh Al-Buti? Karena jelasnya luar biasa. Ya, di buku ini bilang agama Islam itu agama yang jalan yang benar bisa keluarin dari dalam hati kita fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Orang yang seperti kita lihat yang menyembah sapi atau menyembah batu atau menyembah api atau ini jalan ini jalan sesat. Kenapa jalan sesat? Karena agama Islam datang balikin orangnya ini, lihat orangnya dari situ yang menyembah sapi atau batu yang tadi bilang atau api itu kadang-kadang dia profesor besar sekali di antara masyarakat, tapi di kepalanya atau akalnya atau fikirannya Allah Ta'ala sudah mengunci atau tutup fikiran mereka sampai mereka tidak fikir sedikit atau tidak lihat salah. Ini lihat ini Tuhan kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah Ta'ala mengunci di hati mereka, mengunci mendengaran mereka, mengunci melihatan mereka. Tapi mereka orang kafir, Abu Jahal atau yang di zaman Nabi Muhammad orang munafik juga, itu semuanya bisa lihat, bisa dengar. Ya, mereka tidak bisa lihat, tidak bisa dengar yang hak. Tidak bisa lihat agama yang benar, tidak bisa lihat jalan yang benar. Mereka tahu ini Tuhannya yang dari batu tidak bisa bantu apa-apa, tapi tetap mereka datang menyembah kepada Tuhan tersebut. Mereka membeli sapi, kambing, kurban, kasih ke Tuhan yang batu. Padahal mereka tahu sendiri tidak ada manfaat dari itu. Agama Islam datang keluarin fitrah yang di dalam setiap orang yang ikut agama Islam bisa muncul atau bisa keluar fitrahnya. Tapi juga
itu yang kita bisa bilang mengagungkan Allah Ta'ala. Orang Muslim itu yang orang yang sendiri mengagungkan Allah Ta'ala. Kenapa tidak bilang? Karena dia tidak bilang sama Allah Ta'ala anak, seperti orang Nasrani. Atau tidak bilang Uzair anak Allah Ta'ala, seperti Yahudi. Ada beberapa hal yang kita mengagungkan Allah Ta'ala di agama Islam karena kita juga tidak seperti orang musyrik yang bilang malaikat itu anak perempuan, anak Allah Ta'ala yang perempuan. Enggak, agama Islam memuliakan Allah Ta'ala sampai tidak ada batas dimuliakan tersebut atau dimuliakan tersebut. Setelah kita memuliakan Allah Ta'ala, berarti kita harus rendah hati atau harus tinggal selain Allah Ta'ala. Itu yang kita dibaca di hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakikat iyyaka na'budu, kita mengkhususkan ibadah kepadamu, wahai Tuhanku, Tuhan kita. Iyyaka na'budu, iyyaka, kamu sendiri aja, enggak ada lain. Wa iyyaka nasta'in, juga minta bantuan dari kamu tentang ibadah yang kita melaksanakan atau melakukan. Puasa, zikir, ibadah, semuanya, seluruh ibadah kita minta bantuan. Ucapan alhamdulillah yang kita bilang alhamdulillah, maksud kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, minta bantuan dari Allah Ta'ala biar saya bisa ucapan kata tersebut. Ada berapa orang bisa ucapan berapa kata, tapi ucapan yang bersyukur, ucapan alhamdulillah tidak bisa. Oke, jadi al-Islam jalan yang benar yang tidak ada gantian atau tidak ada jalan lain lebih afdal dari beliau, juga dari agama Islam. Juga wal-i'tizaz min al-masyaa'ir allati fatara Allahu al-insan 'alayha, wa hadha dalil akhar ala al-Islam huwa alladhi yunfiq kull ma qad fatara 'alayhi. Walakin ma dalil ala al-insan lan yajid 'izzatahu tamma illa fi rihab al-Islam. Itu mungkin ada yang bilang di setiap agama selain agama Islam itu menghina diri sendiri. Menghina diri sendiri. Wahai Syekh, bagaimana menghina diri sendiri? Mereka tidak lihat, tapi kita bisa lihat. Orangnya yang menyembah sapi, yang kita lihat nih, kadang-kadang dapat beberapa video yang mereka jadikan sapi itu Tuhannya, bagaimana? Itu menghina diri sendiri atau tidak? Menghina. Hayawan nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun meninggal. Hayawan. Dia i'tikadnya ini Tuhan saya, sudah tidak masalah. Ini pikirannya, ini salahnya sendiri. Ini sudah hukumnya kafir atau musyrik sendiri. Tapi juga kita lihat dia bagaimana menghina diri sendiri. Sampai saya sudah pernah membaca ada yang menyembah ibunya. Ke tempat keluar dari ibunya. Dia lihat ini Tuhan saya. Sampai mereka jadikan di tempat ibadahnya kasih gambar itu ibunya. Lah ya. Ini menghina diri sendiri, ya menghina diri sendiri. Atau batu, atau api, atau selain Allah Ta'ala, itu menghina diri sendiri. Orang mukmin karena dia menyembah kepada Allah Ta'ala itu bagaimana rasanya? Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Itu rasanya izzah. La ilaha illallah. Lakin mad dalil 'ala al-insan yajid izzatahu tamma ila fi rahabil Islam, itu buktinya apa? Itu orang muslim ketemu setiap orang atau manusia ketemu yang dia cari di agama Islam, dalilnya apa? Buktinya apa? Ujibuka bil qadri alladhi la budda tarikan ma wara'a dhalika min at-tafsil dirasat tasawuf hadha al-amr. Innaka ta'lam anna al-Islam mabniun wa madaru ala aqidah tauhid. Agama Islam mabniun ala aqidah tauhid. Aqidah tauhid itu apa? Allah Ta'ala satu, wahid. Tauhid artinya Allah wahid. Kita baca di setiap hari. Ayat surat Al-Ikhlas itu yang seperti sepertiga dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Gak ada selain. Ya. Mabniya ala aqidatul tauhid. Ay ala al-yaqin at-tam bi anna lihadha al-kaun ilahan wahidan. Setiap orang mukmin yang ikut agama Islam, iman kepada Allah Ta'ala, sudah tidak ada Tuhan selain.
Yakinnya seperti itu. Kalau ada yang ragu, kalau ada yang masih bilang ini berarti bukan muslim, bukan muwahhid. Masih musyrik, harus dia bersihin atau harus meluruskan imannya. Ilahan wahidan la thaniya lahu huwa Allah azza wa jal wahidun fi dhatihi. Zatnya itu satu. Fi sifatihi. Sifatullah, sifat-sifat Allah Ta'ala bukan seperti kita kadang-kadang ini baca di Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahim. Aziz. Nama yang pertama, Al-Aziz. Itu nama Allah Ta'ala. Al-Aziz. Oh, Nabi Muhammad juga namanya Al-Aziz. Ya betul, tapi sifatnya beda. Bil mu'minina raufun. Kita tahu nama Allah Ta'ala Ar-Rauf. Juga Rahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Nabi Muhammad SAW ambil sifat Allah Ta'ala? Enggak. Sifatnya sesuai makamnya, derajat Nabi. Tapi sifat Allah Ta'ala beda. Kita bilang aku hidup, Allah Ta'ala hidup. Al-Hayat. Hayat. Ya, tapi hidup saya seperti hidup Allah Ta'ala pasti beda. Kita baca di Al-Quran ayat-ayat yang ayatus sifat. Kadang-kadang yang kita bisa khilaf di antara kita dan yang jelaskan mereka mungkin bilang jamaah yang lain. Tapi tetap walau ada nama yang kita bisa pakai untuk kita sama Allah Ta'ala, pasti sifatullah Ta'ala beda. Lahu sifatun. Fi sifati. Wahid satu. Sifatnya satu. Bukan seperti kita. Wa fi af'alihi. Af'alullah Ta'ala itu perbuatan atau kerjaan beda. La ilaha illallah. La yus'al amma yaf'al. Enggak ada yang bisa tanya. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu ini? Nah, enggak. Wa hum yus'alun. Khalaqal. Jadi Tuhan yang sifatnya seperti ini, berarti ini Tuhan yang harus kita memuliakan. Orang Muslim sudah alhamdulillah masuk di situ sudah memuliakan Allah Ta'ala. Tapi orang manusia yang biasa kalau dia tahu Tuhannya seperti ini pasti dia pegang atau ikut atau lihat ini Tuhan yang benar, yang lain Tuhan palsu. Fahuwa wahdahu, kalau lihat ke situ, lihat seperti itu. Bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala? Berarti Allah Ta'ala yang kasih manfaat. Tidak ada yang lain. Kita baca di hadis. Walau ijtama'atil umma ala an yanfa'uka bisyai' lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Kalau seluruh umat kumpul, biar kasihmu satu manfaat atau sesuatu yang dapat manfaat dari hal tersebut, tidak bisa kasih kecuali kalau Allah Ta'ala kasih izin. Illa bisyai'in, atau Allah Ta'ala sudah tulis mereka kumpul kasih ini bisa. Lau ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Juga mereka mau ganggu kamu, mau mudarat, mau membunuh kamu, mau macamnya itu. Kalau semuanya kumpul biar ini, kamu bisa selamat, bisa selamat. Kecuali kalau Allah Ta'ala kasih atau sudah tulis mereka kalau mereka kumpul bisa ganggu kamu, ya dapat. Wahdahul dhar al-mani' bisa menjagamu dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang mungkin ganggu badanmu, ganggu imanmu, itu Allah Ta'ala. Wa huwa wahdahul muhyi, yang bisa menghidupkanmu atau mematikanmu juga. Allah. Tak ada selain, tidak ada. Ya. Wa huwa wahdahu al-mumit, wa huwa wahdahu al-qawi. Wa kullu ma siwa, selain Allah Ta'ala itu lemah, tidak bisa di hadapan Allah Ta'ala. Mereka atur, mereka siap-siap itu biar kalau ada hujan, biar kalau ada banjir, biar dalam satu hari banjir keluar itu, atau Allah Ta'ala kasih banjir, hancur semuanya yang mereka sudah siap-siap dari sebelumnya. Seperti tsunami yang kemarin di Al-Yaban, di manapun mereka sudah siap-siap itu semuanya. Tapi dalam satu hari semuanya hilang. Karena mereka lemah. Di hadapan kekuasaan Allah Ta'ala tidak bisa. La ilaha illallah. Wa huwa wahdahul mumit wa huwa wahdahul ghani wa kullu ma siwahu faqir. Allah Ta'ala yang maha kaya, yang lain miskin. Dalam satu hari bisa habisin hartamu sampai jadi miskin.
Kita sudah baca di beberapa cerita-cerita berapa orang yang kaya dalam 1 hari, 2 bulan, 3 bulan sudah jadi miskin sampai dia minta-minta dari orang lain. Di mana pun itu orang Muslim, non Muslim, di kota kita atau di negeri kita ini Indonesia atau di tempat lain, ya ceritanya banyak sekali. Karena Allah Ta'ala yang maha kaya. Oke. ومن المعلوم أن سائر الطاعات والعبادات السلوكية إنما شرع الإعمال لهذا الاعتقاد. Seluruh ini kita sudah yakin di dalam hati kita Allah Ta'ala sifatnya seperti yang tadi kita bilang. Jadi setiap perbuatan ibadah, salat, puasa, zikir, ibadah biar tambah yakin tersebut. Qala innama syar'a wa himayatan lahu, juga itu menjaga kamu salat biar ingat Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW bersabda, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbi. Salat itu hubungan di antara hamba dan Tuhannya. Silatun. Kalau kamu lalai, kalau kamu mulai ada gangguan di dalam hatimu, kamu ikut salat, bisa ingat. Ya. Da'amal ya wa himayatan lahu min tasarruf min awamil syukuk ilaih. Karena banyak ragu-ragu yang bisa masuk atau masuk ke dalam hatimu, ganggumu sampai kamu mulai. Ya, kenapa? Ini contohnya biar kita faham. Contoh ya. Kita lihat orang Israel bagaimana perang sama Gaza sampai sekarang. Pasti banyak yang tanya, kenapa Allah Ta'ala sampai sekarang tidak kasih tolongan kepada orang Palestina. Allah Ta'ala sudah tulis sesuatu kita tidak bisa berubah. Tapi pasti nanti Allah Ta'ala ambil hak mereka dari itu. Itu ada ragu-ragu di dalam hati orang Muslim seperti ini. Sampai ada yang keluarin kata-kata yang buruk macamnya seperti itu. Saya tidak percaya Allah Ta'ala bantu kita atau tidak. Fa'idha aiqana al-insan bihadil haqiqah, kalau setiap mukmin sudah ikut hakikat yakin yang tadi kita bilang, wa tashabba'a aqluhu biha fala yusabbihi bihajatihi kullaha ala ikhtilaf. Itu seluruh yang dia minta atau cari pasti dia balikin ke Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalam hatinya, di i'tiqadnya, saya miskin, Allah Ta'ala kaya. Saya tidak bisa apa-apa, Allah Ta'ala bisa bantu seluruh yang saya minta. Terus qala wa tanawwa'a ila ilahi, semuanya perbuatannya atau yang dia minta balikin ke Allah Ta'ala atau minta dari Allah Ta'ala. Wala raib anna bi miqdar ma yattaji ila 'aridan 'alaihi hajatu yas'aluhu qada'aha. Setiap sesuatu dia kembali ke Allah Ta'ala atau balik ke jalan Allah Ta'ala, minta dari Allah Ta'ala, pasti itu hatinya mungkin kita bilang rendah di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kamu mau datang ke orang minta sesuatu, walau dia baik sama kamu, tapi pasti di dalam hatimu rasanya, ya Allah tidak enak saya bilang sama fulan. Sudah dia berkali-kali bilang sama kamu, fulan kalau butuh apa-apa bilang sama saya aja. Walau kamu telepon tapi dalam hatimu, walau dia baik, nanti kamu ganti atau balikin yang pinjam dari beliau. Tapi dalam hatimu ada rasa itu yang namanya tadallul. Tadallul itu menghina. Tapi menghina baik, menghina tidak baik, menghina sama orang yang kaya itu menghinanya Rasulullah melarang. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinah dhahaba sultadin. Orang yang merendahkan hatinya untuk orang yang kaya itu dua bertiga dari agamanya itu hilang. Ya, jadi ini menghina yang tidak boleh. Menghina diri di hadapan Allah Ta'ala itu waktu saya, Allah Ta'ala suruh saya salat atau pergi salat atau puasa atau zakat, saya mau atau tidak mau, ya bahasa Indonesia bilang, mau atau tidak mau ikut, itu menghina. Menghina diri sendiri tapi di hadapan perintahan Allah Ta'ala. Ini bagus, menghinanya bagus. Waktu saya salat, itu mereka kasih cerita di siapa itu? Di orang-orang kafir Quraisy, mungkin dimasuk di antara mereka itu Abu Lahab. Dia bilang, waktu mereka bilang sama beliau, Muhammad suruh kita salat. Salatnya bagaimana? Harus turun kepalanya ke lantai,
terus bantatnya itu atas sedikit. Yang itu maksudnya cara sujud. Dia bilang, demi Allah, bantat saya tidak meninggikan lebih dari kepala saya. Itu sombong. Tapi orang mukmin taruh kepalanya seperti itu, jadi yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, aqrab ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat kepada Tuhannya itu hamba Allah Ta'ala. Paling dekat ke Tuhannya kapan? Kalau dia lagi sujud. Sujud itu menghina diri sendiri atau tidak? Ya menghina. Di hadapan Allah Ta'ala itu menghina yang bagus. Itu yang namanya tadallul. Nanti kita baca hikmahnya, arti hikmahnya. Qala wala yadlau yahun li ahadin ghairi. Jadi kita minta, ya Allah, angkat tangan, ya Allah, saya minta ini, saya mau ini. Ini tadallul atau tidak? Menghina atau tidak? Menghina. Tapi di hadapan Allah Ta'ala itu yang bagus. Menghina yang tidak boleh, yang tidak bagus itu yang kalau kamu menghina diri sendiri di hadapan manusia. Di hadapan manusia itu yang mungkin seperti tadi kemarin kita jelasin, orang-orang yang minta-minta. Itu menghina diri sendiri atau tidak? Ya menghina diri sendiri. Sampai dalam riwayat hadis yang kita kemarin belajar, Rasulullah SAW bersabda, orang yang minta-minta itu, sekarang kita bilang di pertigaan, di lampu merah, di mana itu yang minta-minta, Rasulullah bersabda di hari kiamat mereka datang tidak ada daging di tulang wajahnya. Tidak ada, karena sudah hilang. Setiap hari dari sana, dari sana, dari sana, minta-minta. Tapi Syekh ini bukan di pertigaan. Ada yang seperti itu, tapi sekarang lewat Zoom. Lewat WA. Minta-minta dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ada yang mencuri, ada yang minta aja. Dia kenal sama kamu, tapi minta dari kamu, minta dari fulan, minta dari fulan, minta dari fulan. Setiap hidupnya jadi semuanya mintaan, tidak keluar karya. Itu masuk. Jangan kita bilang yang di itu aja. Enggak. Itu masuk orang yang minta dari siapapun setiap kali itu masuk di menghina diri sendiri. Oke. Tapi kita di hadapan Allah Ta'ala, di dalam ruku, di dalam sujud, minta dari Allah Ta'ala, angkat tangan di selain waktu salat, ya Allah kasih ini, ya Allah kasih ini, menghina diri sendiri tapi di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa kita rasa di dalam hati kita rasa seperti itu? Karena saya tahu Allah Ta'ala kasih. Saya tahu Allah Ta'ala beri saya yang saya minta. La ilaha illallah. Itu yang hikmah hari ini. Terus ghaira anna thaman al-usul ila hadha al-i'tizaz ad-dainunah. Kapan kamu bisa sampai ke keadaan seperti itu? Saya suka menghina diri sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Ya itu harus latihan. Harus selalu khudu' di hadapan Allah Ta'ala. Selalu rendah hati di hadapan Allah Ta'ala. Nanti di dalam satu waktu kamu sudah tidak melihat orang lain. Tidak lihat orang lain. Tidak lihat orang yang menghina. Tidak lihat orang yang menolok-olok sama kamu. Ini perempuan atau saudara kita yang mungkin bilang ibu-ibu atau saudara akhwat yang baru pakai bahasa kerudung. Dulu tidak pakai, sekarang mulai pakai. Ya, pasti banyak yang dari teman yang mulai menolok-olok, sudah kamu ini, sudah kamu itu, ya terus menerus. Kalau dia imannya masih lemah, tidak kuat, bisa lepas balik lagi ke mereka. Tapi kalau imannya sudah kuat, sampai dia terus menerus seperti itu, nanti di dalam satu waktu tidak bisa lepas baju tersebut atau kerudung tersebut. Rasanya tidak. Kenapa itu? Karena dia sudah menghina diri di hadapan perintahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih di dalam hatinya rasa izzat, itu kekuasaan atau kuat. Sampai tidak peduli siapa yang bilang ini, siapa yang bilang itu, dia tetap lanjut sampai akhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aira anna thaman al-wusul ila hadha al-i'tizaz ad-daynuna bid-dhulli wal-inkisar.
Harus rendah, selalu rendah hati di hadapan Allah Ta'ala. Mau mata dunia atau mau sesuatu untuk dunia atau akhirat, dalam keadaan seperti itu jadi ahli iman, atau Allah Ta'ala kasih kuat kepada qala kalau keadaanmu seperti itu, kamu bisa selamat dari, kalau keadaanmu itu selalu rendah hati di hadapan Allah Ta'ala, apa itu namanya tadi bilang, tundak, tadallul itu juga mungkin tundak di hadapan Allah Ta'ala. Kamu tidak perhatian sama orang lain, tidak butuh. Saya selalu minta dari Allah Ta'ala. Urusan atau hidup saya susah, tidak minta dari orang, minta dari Allah Ta'ala, selalu. Jadi tidak butuh pergi ke fulan, butuh bilang ke fulan, butuh chat atau telepon ke fulan, karena Allah Ta'ala sudah, karena kamu sudah jadi hamba murni, Allah Ta'ala bantu kamu di hal tersebut. Qala wa bimiqdari ma yakunu al-mar' jaddan fi imanihi billahi wahdahu fa idza dha yaqinin fa'alim fi kiyanah takun hadhihi al-haqiqah. Itu sesuai imanmu. Setiap kalau imanmu kuat di dalam hatimu, itu rendah hati atau tadallul itu paling kuat. Jadi kamu tidak lihat selain Allah Ta'ala atau tidak minta dari selain Allah Ta'ala. فإن رأيت اليوم كثيرا ممن ينتمون إلى الإسلام لا يتمتعون بهذا الاعتزاز ولم تتحرر نفوسهم من هذا التذلل الأغيار. Ini Imam Al-Buti rahimahullah, dia bilang, kalau kamu lihat berapa orang yang seperti itu, mereka takut, mereka menghina diri sendiri di hadapan orang kafir, di hadapan orang manusia, temannya, saudaranya, itu kalau kamu lihat seperti itu, ini artinya agama mereka itu tidak benar-benar 100%. Berarti ada sesuatu yang masih kurang. Sampai kita lihat di syarat al-iman, rukun al-iman, apa itu? Arkanul iman sita, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi. Iman, yakin itu di dalam hatimu. Tapi kalau tidak ada yakin, ya itu sudah jadi kamu minta tolong dari selain Allah Ta'ala. La ilaha illa anta. Sampai di sini, ini lihat di buku, qala ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama. Al-busuq wat-tul wan-nakhlu basiqatin. Wan-nakhlu basiqatin, itu tinggi ke atas, ini basiq. Naik itu kalau kita lihat pohon korma itu bagaimana? Ke atas itu. Sampai 3 meter, 5 meter, 10 meter ada. Ada 10 meter. Ya, itu namanya basiqat. Wal-badr ad-dhari'ah ma basaqat aghsanu dhullin. Dhul itu menghina diri di hadapan Allah Ta'ala. Illa ala badri tama', karena ada bibit di dalam hatinya. Apa itu tama'? Apa itu tama'? Tama' minta sesuatu. Ya, kapan saya menghina diri sendiri di hadapan Allah Ta'ala? Karena saya di dalam hati saya tahu Allah Ta'ala kasih. Kalau saya angkat tangan, ya Allah, mau ini ya Allah, mau ini ya Allah, sampai keadaannya bagaimana dalam saya, keadaan saya nais, pengen sesuatu yang saya lagi cari. Itu kenapa saya sampai seperti itu? Karena saya tahu di dalam hati saya tahu Allah Ta'ala kasih. Itu namanya tamak. Qala wa huwa aslu syajaratul dhul, fama basaqat aghsanu syajaratul dhul illa zari'atut tama'. Karena di dalam hatimu ada tamak. Tapi ini semuanya di hadapan Allah Ta'ala. Juga di hadapan manusia bisa. Kapan fulan menghina diri sendiri? Karena dia tamak. Tamak bahasa Indonesia juga, tamak. Apa itu tamak? Karena dia minta sesuatu atau dia minta lebih dari yang dia butuh. Pergi ke fulan, fulan mungkin marah sama beliau, tidak kasih 1 kali, 2 kali. Tapi karena orangnya di dalamnya itu masih ingin, itu mungkin dia kasih. Tapi itu menghina diri sendiri atau tidak? Ya menghina diri sendiri. Itu ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'. Ya. Qala wa innama kana at-tama' huwa aslu dhull li'anna sahib at-tama' taraka rabban. Orang yang tama' itu, orang tama' itu dia tinggal Tuhannya, tinggalkan Tuhannya.
pergi ke orang yang lain. Ta'allaqa, dia lihat orang manusia yang mungkin bisa kasih, bisa tidak kasih, juga bisa hina kamu, bisa harus bayar. Saya mau kasihmu, oke, siap saya kasih, tapi harus kamu melakukan ini. Ya, nasallahu salam al-afiyah. Qala taraka rabban kariman wa ta'allaqa bi'abdin faqir. Taraka raf'a himmatihi, dia tinggalkan semangat yang bagus tentang ibadah, terus ilal ghanil karim, di hadapan Tuhan yang kaya, pergi ke orang manusia yang mungkin dia pilih tidak kasih. La ilaha illallah. Wa aidan kana 'abdallahi hurran mimma siwahu. Qala fi tanwir wa kun ayyuhal 'abdu ibrahimiyan. Wahai hamba Allah Ta'ala, kun jadi atau harus jadi seperti Sayyidina Ibrahim. Apa itu Ibrahim? Ibrahim Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Faqad qala abuka Ibrahim alaihissalam, la uhibbul afilin. Al-afilin itu setelah hari pertama dia lihat ra'a kaukaban. Kaukaban itu bintang. Dia lihat ini Tuhan saya. Terus satu malam full dia bilang Tuhan saya, besok hilang atau di akhir malam hilang. Aduh, bilang ini tidak cocok jadi Tuhan. Besok lihat bulan lagi besar, ini Tuhan saya. Besok lihat hilang, ini tidak bisa jadi Tuhan. Syamsa bazighatan, di hari siang hari lihat itu matahari. Ini Tuhan saya karena besar cahayanya, manfaatnya. Terus habis itu bilang kalau seperti itu ini semuanya hilang atau pergi, berarti ini tidak bisa jadi Tuhan. Saya enggak mau Tuhan seperti itu. Tuhan saya yang menciptakan yang tadi semuanya. La uhibbul afilin. Jadi di dalam hati kita jangan kita cinta kepada yang hilang, manusia atau Tuhan selain Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita Muslim enggak ada, tapi juga Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kadang-kadang ada beberapa orang jadikan hawa nafsu seperti Tuhan. Hawa nafsu mau ini dia ikut, hawa nafsu mau ini ikut. Ini sudah jadikan hawa nafsunya sendiri kayak Tuhan. Qala Sayyidina Ibrahim, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang hilang. Jadi harus kita jadikan seperti Ibrahim, la nuhibbul al-afilin. Artinya apa? Kita cinta kepada Allah Ta'ala yang tidak mungkin hilang. La ilaha illallah. Ini millata abikum Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, millata abikum Ibrahim. Itu jalan ayah kamu Ibrahim. Fattabi'u millata abikum. Fattabi'u. Ya, ikut jalan Ibrahim. Apa itu ikut jalan Ibrahim? Jangan kamu suka yang hilang. Manusia, harta, dunia, teman, saudara, papa, ibu, keluarga. Jangan kamu suka yang pergi. Suka itu kerabat pasti, itu mau atau tidak mau pasti saya suka, saya cinta kepada mereka. Tapi maksudnya jangan jadikan itu seperti Tuhan. Fanzur kaifa rafa'a Ibrahim sallallahu wa min millati Ibrahim ma'adat kullama syaghala 'anillah wa sarafa al-himma bil widdi ila Allah ta'ala fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Sayyidina Ibrahim bilang ini semuanya yang di dunia ini musuh saya kecuali Allah Ta'ala. Bukan sudah jadikan musuh, tapi maksudnya sudah tidak bicara sama ini musuh karena mereka bisa ganggu kamu, karena mereka bisa mungkin bilang apa namanya ini mensesatkanmu dari jalan yang benar. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Berarti selain Allah Ta'ala yang ada di bumi ini musuh kita. Kenapa musuh? Bukan hakikatnya musuh harus saya, sudah enggak. Musuhnya karena dia bisa ganggu saya, karena dia bisa kalau saya ikut mereka jadi sesat, bisa apa namanya ini kalau ikut mereka tidak melaksanakan atau melakukan ibadah yang Allah Ta'ala suruh, itu musuh dari situ. Istri, anak, nanti di hari kiamat jadi musuh.
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Nanti di hari kiamat dia takut dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ayahnya. Dari ibu. Wa sahibatihi, istrinya. Wa bani, anaknya. Itu semua jadi musuh. Itu yang maksud, bukan maksud musuh ya. Seperti yang kita sekarang, saya berantem sama fulan, ini musuh saya. Tidak mau bicara. Enggak. Musuh karena dia bisa ganggu kamu di jalanmu kepada Allah Ta'ala. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم علي رضي الله عنه البصرة فدخل جامعا. Itu cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Al-Basrah waktu datang. Fawajad al-Qussas, itu di zaman setelah zaman sahabat di Al-Basrah, mereka ada yang duduk-duduk di masjid kasih cerita Nabi, cerita dari buku yang lain, At-Taurat, Al-Injil, ya ada berapa cerita kisah orang Arab, itu namanya Qussas, yang kasih kisah-kisah. Fa'aqamahum hatta wajadna, semuanya ayo Sayyidina Ali suruh ayo keluar semua dari masjid. Karena banyak di antara itu ada yang kasih cerita-cerita dari ahli Alkitab yang Rasulullah SAW melarang kita ikut cerita tersebut. Terus di antara mereka dia ketemu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Faqala ya fata inni sa'iluka an amrin fa in ajabta anhu abqaituka. Wahai fulan, ini saya mau tanya kepadamu. Kalau kamu bisa jawab, lanjut. Kamu ngajarin orang lain. Kalau tidak, ya sama mereka. Ayo pergi dari masjid. Faqala wa kana qad ra'a alaihi samtan. Waktu dia datang lihat di Al-Hasan Al-Basri itu cara duduknya, cara bicaranya ini ahli ilmu. Bilang sama beliau, saya mau tanya sama kamu, kalau kamu bisa jawab ya oke, kalau tidak seperti mereka keluar. Faqala Al-Hasan sal amma syi'ta. Tanya tentang apapun yang kamu minta. Sayyidina Ali bilang, ma milakuddin. Ma milakuddin, agama Islam itu apa yang hal yang paling utama di agama Islam yang kita butuh? Dia bilang al-wara'. Harus hati-hati dari makan, dari minum, dari rizkimu, dari ibadahmu. Saya mau salat tapi tidak perhatian sama tempat salat itu. Itu namanya orang kurang wara'. Ya, bilang faqala fama fasaduddin qala at-tama'. Sayyidina Ali tanya, yang merusakin agama kita apa? Dia bilang at-tama'. Itu kalau kamu jadi orang tama'. Sayyidina Ali bilang ijlis, duduk. Lanjut di masjid ini ngajarin orang lain, karena yang seperti kamu itu bisa ngajar. Artinya agamanya bersih. Jadi dari al-wara dan at-tama', al-wara itu perhatian. Saya mau makan, perhatian itu makannya bagaimana? Halal atau tidak? Siapa yang bikin? Itu namanya wara. Mau minum juga. Mau pergi, mau pulang, mau pinjam, mau itu, mau ini, mau itu, semuanya bisa tahu atau bisa apa namanya ini, sebelum dia melakukan dia berhati. Itu namanya wara. Sampai mereka kadang-kadang tinggal hal yang halal takut dari haram atau makruh. Halal, dia halal. Tapi dia karena ada fulan bilang ini enggak. Itu namanya wara. Lawannya tamak, tidak perhatian. Dari mana datang, dari mana dapat dia ambil. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa qala Abu Al-Hasan Al-Warraq rahimahullah, man sya'ara nafsahu mahabbata syai'in min ad-dunya faqad qatalaha bi sayfi tamak. Kalau di dalam hatimu kasih rasa cinta hal yang di dunia ini, itu meski kasihan dia membunuh diri sendiri di pedang tamak itu. Jadi hati-hati, la ilaha illallah. Wa qala Abu Bakr al-Warraq, law qila lit-tama' man abuk laqala asy-syakku fil maqdur. Itu ada nasihat dari Abu Bakr al-Warraq. Bilang apa? Kalau ada yang bilang tamak itu kalau jadi manusia, mereka tanya sama beliau, Tuhanmu siapa? Dia bilang asy-syakku fil maqdur. Ragu-ragu tentang takdir Allah Ta'ala. Jadi semuanya itu kita harus perhatian sama tadallul kita dan sama apa
tamak. Coba baca hikmahnya Ustazah. Saya bantu Syekh. Hmm. Tidaklah tumbuh dalam dahan-dahan kehinaan, kecuali dari benih ketamakan. Ibnu Athaillah mengumpamakan kehinaan dengan sebuah pohon. Sebentar. Ulang lagi ya. Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan, kecuali dari benih ketamakan. Ya, ini yang tadi kita jelasin arti ini. Tidak ada itu. Ini lihat kehinaan tapi di hadapan siapa? Kita tadi bilang yang bagus di hadapan Allah Ta'ala. Kehinaan yang bagus di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita bisa hina diri sendiri? Karena tama atau karena kita tahu Allah Ta'ala kasih, itu namanya at-tama. Jadi orang ikhlas, orang takwa, ahli ibadah, dia senang kalau menghina diri sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Karena balasan Allah Ta'ala atas itu atau luar biasa. Ma basaqat aghsan dhullin illa ala badri tama'. Jadi hati-hati kita jadi tamak sama orang-orang terus juga bilang tamak ya kan Bu Hartina? Ya betul sih. Tamak, Tamak. serakah. Tamak. Wallahu a'lam bissawab. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli taqwa wal yaqin. Razaqana wa iyyakum husna tadhallul baina yadayhi innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.